Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, perkenalkan nama saya Saleh. Saya adalah mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan yang saat ini sedang menempuh perkuliahan semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu mengenai hukum-hukum dasar kimia, di mana ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah kimia dasar yang diampu oleh dosen kami, Ibu Neni Farida Lubis MPD. Baik Sobat Kimia, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa sih gunanya kita mengetahui, memahami, dan menguasai materi hukum dasar kimia. Baik teman-teman, di sini kita akan menjelaskannya. Secara dasar, kita mengetahui hukum dasar kimia itu dalam perhitungan kimia. Terdapat suatu konsep yang menghubungkan suatu satuan dengan satuan kimia yang lain yang disebut dengan konsep mol yang dibahas di hukum dasar kimia. Ilmu kimia sejatinya merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi, baik sifat, susunannya, serta perubahannya, dan bentuk energi perubahannya. Penelitian yang cermat terhadap reaksi dan hasil reaksi telah melahirkan hukum-hukum dasar kimia yang menunjukkan hubungan kuantitatif yang disebut dengan stoikiometri. Jadi teman-teman, dengan mengetahui dan menguasai tentang materi ini, kita akan bisa melanjutkan untuk mempelajari, menguasai, dan membahas serta mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kimia. Karena sejatinya ilmu kimia itu sangat mempunyai kesinambungan yang tinggi, di mana satu materi berhubungan dengan materi yang lain. Baik Sobat Kimia, untuk menghemat waktu, ada baiknya kita akan membahas langsung ke hukum-hukum dasar kimia, di mana pembahasan kita ini akan terdapat 5 hukum yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada hukum Lavoisier yang dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Bunyinya adalah massa zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Sebagai pemahaman lebih lanjut, kita akan membuat sebuah contoh percobaan. Kita mereaksikan gas hidrogen dan gas oksigen dalam pembentukan uap air atau H2O. 1 gram gas hidrogen bereaksi dengan 8 gram gas oksigen, tentunya akan menghasilkan 9 gram uap air atau H2O. Di percobaan kedua, kita akan mereaksikan 2 gram hidrogen dengan 16 gram gas oksigen yang menghasilkan 18 gram gas uap air atau H2O, di mana percobaan ini membuktikan tentang hukum Lavoisier, di mana massa gas sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Yang kedua, ada hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Bunyinya, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sebagai contoh percobaan, kita tetap akan mereaksikan gas hidrogen dan oksigen yang mempunyai perbandingan 1:8. Di percobaan pertama, kita mereaksikan gas hidrogen sebanyak 1 gram dengan gas oksigen 8 gram dan terbentuk H2O sebanyak 9 gram. Yang kedua, ada 2 gram hidrogen kita reaksikan dengan 8 gram oksigen, akan tetap menghasilkan 9 gram H2O, dengan catatan hidrogen bersisa sebanyak 1 gram. Karena apa? Karena adanya perbandingan tetap dari H dan O tadi sebanyak 1:8. Oke, kita lanjut Sobat Kimia untuk hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda. Bunyi dari hukum ini adalah jika 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contoh percobaan untuk lebih memahaminya, kita akan melihat tabel reaksi ataupun tabel penyusun massa N, massa O dalam senyawa N2O atau senyawa nitrida, di mana di percobaan yang pertama ada senyawa N2O terdapat massa N sebanyak 28 gram, massa oksigennya 16 gram. Di senyawa kedua terdapat senyawa N2O3 dengan massa M tetap 28 gram, massa O-nya diubah menjadi 48 gram. Yang ketiga ada senyawa N2O5
massa E-nya 28 gram, dan massa O-nya 80 gram. Jika dilihat, kita akan melihat dari ketiga senyawa, perbandingan dari massa O itu 16 banding 48 dibanding dengan 80. Kita sederhanakan menjadi perbandingan yang sederhana menjadi 1 banding 3 banding 5. Dari tabel tersebut kita melihat pembuktian bahwa massa salah satu senyawa dibuat tetap, yaitu massa M, dan massa O senyawa tersebut diubah tetapi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac. Bunyi dari hukum ini adalah pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan yang sederhana. Sebagai contoh percobaan, kita akan mereaksikan gas hidrogen dan oksigen dalam pembuatan uap air atau H2O, di mana 2 volume gas hidrogen kita reaksikan dengan 1 volume gas oksigen, itu akan menghasilkan 2 volume uap air. Jika dalam rumus kimia kita akan membuatnya dalam rumus kimia 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Kita buat perbandingannya H2 banding O2 banding H2O, kita dapatkan perbandingan 2 banding 1 banding 2, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Oke sobat kimia, ada hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Bunyi dari hukum ini, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama. Maka ditarik kesimpulan perbandingan jumlah molekul sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Dengan catatan, kita harus mengetahui dan mengingat bahwa ada sebuah bilangan yang namanya bilangan Avogadro yang bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan dari semua hukum yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwa hukum-hukum tersebut digunakan dalam perhitungan kimia dan dapat diformulasikan dengan beberapa satu formulasi, di mana koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y sama dengan jumlah molekul X per jumlah molekul. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat kimia.